Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera selalu, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan tematis pada hari ini. Kali ini tema renungan kita adalah tentang bersyukur. Sebelum saya lanjutkan dengan renungan ini, marilah kita dengarkan sejenak petikan dari kitab suci yang diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Tesalonika, bab 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita flashback sebentar pada renungan sebelumnya yang telah dibawakan oleh Romo Martinus Marioto, yang tema renungan pada waktu itu adalah memberi. Kita semuanya diajak di dalam hidup kita untuk melakukan suatu perbuatan yang baik tentunya, yaitu dengan melakukan pembiasaan memberi. Dari apa yang telah diuraikan Romo, kita dapat memberi tentunya jika kita memiliki. Dan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa memberi bukan karena kelimpahan yang kita miliki, tetapi justru karena kekurangannya. Memberi dengan ketulusan dan penuh cinta. Lalu, kalau kita kaitkan dengan tema renungan kali ini, yaitu bersyukur, pertanyaannya, apakah ada korelasinya? Tentu sahabat-sahabat yang terkasih akan menjawab, ya, dan sangat ada korelasinya yang erat. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, terkait dengan bersyukur, sudahkah aku bersyukur? Mengapa aku harus bersyukur? Kapan aku harus bersyukur? Bagaimana aku mengungkapkan rasa syukur itu? Dan tentu yang lebih penting adalah kepada siapa kita harus bersyukur. Tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain terkait dengan bersyukur. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur atau bersyukur tentunya ini sudah menjadi bagian yang sangat akrab dan melekat dari cara atau gaya hidup kita sebagai umat Kristen dan murid Kristus tentunya. Sebab bersyukur itu adalah mengucapkan syukur ini, yaitu karena kehendak dari Allah sendiri. Syukur yang setiap kali kita panjatkan karena kita yakin dan percaya akan Allah yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Allah lah yang telah menjamin hidup kita. Semoga bersyukur itu tidak hanya dimaknai dengan berterima kasih yang diucapkan pada waktu kita berdoa, tetapi tentu memiliki makna yang lebih dalam, bahwa manusia sebenarnya selalu menyatakan ketaatannya akan kehendak Allah untuk semua orang yang percaya.
Dengan selalu mengucapkan rasa syukur, berarti kita juga sebenarnya menyatakan rasa puas kita atas semua yang sudah diputuskan oleh Allah untuk hidup kita. Bersyukur juga merupakan tanggapan kita sebagai manusia atas kebaikan Allah sendiri. Kita sebagai manusia seringkali mudah lupa dengan segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dan hanya mengingat peristiwa buruk di dalam hidup. Bersyukur hanya kadang kita lakukan jika kita mendapatkan berkat yang berlimpah atau besar, doa-doa yang terkabulkan, lalu telah lulus menempuh ujian, diterima dalam suatu pekerjaan, atau usaha-usaha kita lancar dan sukses. Disadari atau tidak, kadang kita lupa bahwa kita sebenarnya bisa selalu dapat mengucap syukur kepada Tuhan atas hal-hal yang sederhana yang terjadi di dalam hidup kita. Contohnya, pada hari ini saya bisa merasakan sejuknya udara, angin yang bertiup. Saya dapat melihat pepohonan yang hijau. Ada hujan. Kita dikaruniakan kesehatan. Kita dapat makan hari ini. Nah, rasa syukur kita atas hal-hal yang sederhana itu mestinya itu selalu menjadi spirit untuk melihat kebaikan Allah sendiri. Akan tetapi, sayangnya kita dapat dengan mudah mengabaikan ini. Yang sebenarnya Tuhan selalu menyediakan semuanya dengan secara gratis kepada kita. Tuhan menginginkan kita untuk selalu bersyukur, sebab dengan bersyukur maka kita bisa mengingat semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Selanjutnya, saudara-saudara yang terkasih, dengan bersyukur kita juga dihilangkan rasa cemas, takut, khawatir. Jika kita bersyukur dengan bersungut-sungut, semuanya tentu akan binasa di hadapan Allah dengan sendirinya. Dan secara otomatis yang akan muncul di dalam diri kita adalah cemas, takut, khawatir. Bahkan bisa jadi kita tidak lagi akan dapat merasakan akan segala berkat-berkat yang sebenarnya selalu mengelilingi hidup kita. Maka seperti yang kita dengarkan juga dari surat Rasul Paulus kepada Filipi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan ditegaskan pada surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika yang kita dengarkan tadi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Nah, pertanyaannya, kapan kita harus akan bersyukur? Allah selalu menginginkan kita untuk selalu mengucapkan syukur dalam segala hal. Saat dimana sedang berada dalam kesulitan ataupun di dalam kesenangan. Dan bukan hanya saat kita sedang menerima berkat, akan tetapi saat kita menemukan kesulitan di dalam hidup.
Tuhan juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas semua rancangan Tuhan dan tidak merasa takut dengan berbagai hal yang sebenarnya hanya berasal dari rancangan kita sendiri. Untuk itu, marilah kita ungkapkan rasa syukur itu, karena dengan bersyukur kita tidak akan mempersalahkan pihak yang lainnya, sekaligus tidak mencari kambing hitam untuk dipersalahkan. Menerima suatu keadaan berarti dalam segala sesuatu yang sudah terjadi itu semua karena izin dari Tuhan kita sendiri. Dan kepada siapa kita harus bersyukur? Allah telah menciptakan kita. Allah juga yang sudah memberikan hidup kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak patuh kepadanya, serta menolak keberadaannya tentunya. Kita sebagai manusia sangatlah bergantung pada Tuhan, dan sudah sepatutnya kita terus memanjatkan rasa syukur atas semua yang sudah Tuhan kehendaki. Tentu kita dapat melihat bagaimana orang yang memiliki rasa bersyukur biasanya memiliki ciri-ciri berikut. Bertekun dalam doa, hidupnya akan bersuka cita, mengucapkan syukur dalam segala hal keadaan, lalu menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, itu semua tidak hanya diungkapkan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi ada suatu tindakan yang nyata dalam mengungkapkan syukur untuk sesama. Sahabat-sahabat yang terkasih, demikianlah untuk renungan hari ini tentang bersyukur yang akan selalu menjadi gaya hidup kita sebagai umat Kristiani. Kita harus tetap terus bersyukur dalam situasi apapun, keadaan kesulitan, keadaan kesenangan, karena itu semua adalah kehendak dari Allah sendiri. Dengan selalu bersuka cita, bertekun dalam doa, serta ditindaklanjuti tentunya dengan tindakan yang nyata untuk sesama, mengungkapkan syukur kita kepada Allah yang telah menyertai dan menjamin hidup kita dengan berbagai karunia yang dianugerahkan Tuhan secara gratis kepada kita. Marilah kita bersyukur, dan bersyukur kepada Tuhan. Berkah dalam.